Jam setinggi mulai apa? Nanti kita nggak dapat sharing depan. Gak apa-apa kan? Itu kan bukan seremoni. Kilo. Tes 1 2 1 1. Sudah live? Sudah? Perpusibda Kabupaten Tegal sudah? Kasih menit dan siap kita masukkan. Hah? Iya. Sudah. Baik deh. Sudah. Oke. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para penonton ngobrol perpustakaan dan literasi UPT Perpustakaan Pusat Universitas Pancasila Tegal. Pada hari ini saya akan membicarakan atau membahas tentang buku Zikir Anfas yang pada Kamis tanggal 9 Juni lalu kita bedah. Nah, kali ini kita mau ngobrol agak santai ya Pak Ustadz ya Dokter Leni. Karena kemarin kan rada agak sepanjang gimana gitu ya, bedah bukunya ini agak slow, agak santai ya kan. Kalau ketawa dulu Pak Ustadz ya, ketawa dulu. Kalau kita bahagia. Dengan ketawa kita bahagia. Kalau kemarin kan kita bicara atau membedah bukunya Pak Ustadz ini dari segi keilmuan atau eksak ya Pak. Nah, kali ini kita mau ngobrol slow, ngobrol santai, membedah buku ini dari sudut pandang kesehatan. Makanya ada satu narsum nih ya yang saya hadirkan dari pihak kesehatannya, yaitu Dr. Leni Herlina Budi Herdasanti. Selaku dokter dari Klinik Pratama Universitas Pancasila Tegal. Sehat itu? Alhamdulillah sehat. Apa kabar luar biasa sahabat-sahabat Kelvis? Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Kelvis dari ngobrol perpus dan literasi Iya, ya. ngopi. Iya. Ngopi, perpus dan literasi. Iya, Bu. Oke, luar biasa hari ini tentunya syukur biar putus kepada Allah SWT yang tidak pernah lelah memberikan karunia-Nya untuk kita di tengah endemi yang tentunya tetap menuntut kita untuk selalu protokol kesehatan. Syukur sebagai suatu gaya hidup ya, tidak hanya sebatas kata saja. Oke. Kemudian jelas tokoh utamanya dari bedah buku kemarin, Pak Ustadz Taha Maksum. Apa kabar Bapak? Baik, kabarnya baik. Hari ini siap kan? Siap. Pak Ustadz siap, kami yang gemeter gitu ya. Saya yang gemeter dong. Di tengah-tengah bisa gimana nggak gemeter? Dokter Leni, Pak Ustadz Taha. Udah saya duduk diam aja deh manis. Oke, kita mau langsung atau gimana? Atau ada apa? Yang jelas nggak ada door prize soalnya. Nggak ada door prize, tapi kalau mau sumbangan buku, ada sumbangan buku nggak? Oh, ada. Enggak, bukunya Pak Taha Maksum. Ada, kalau ada yang berkenan hadiah buku Zikir Anfas ya Pak, silahkan menghubungi UPT Perpustakaan Pusat, kami kasih gratis. Iya Pak? Oh, iya. Oh, itu Pak Kabid Perpusibda Kabupaten Tegal bilang, oh siap gitu memberikan hadiah buku. Oke, kita langsung masuk ya. Ini saya agak deg-degan sebenarnya. Nanti aja. Nanti aja, kok Tarik nafas menghadapi itu. deg-degan sih Pak? Katanya nyantai, Pak. Oke, Dokter Leni, nanti kita pancing memancing ya. Oke, siap. Kita pancing memancing. Dokter, waktu saya berikan buku dan juga tawaran untuk menjadi narsum membedah buku ini, apa sih yang terpikirkan kok langsung yes, aku mau gitu? Masya Allah sekali saya bisa berjumpa dengan orang buku yang biasa Bu. Kita bisa banyak belajar dan kita bisa bicara dari dua sisi. Kalau keimanan itu kan satu sisi yang subjektif, tidak bisa diukur ya Pak Ustadz.
abstrak, tidak bisa diukur. Sedangkan kalau kedokteran itu suatu yang saintifik, harus ada angkanya, harus ada berdasarkan data-data. Nah itu kalau ini kita kombinkan, insya Allah biasa saya bisa banyak belajar. Alhamdulillah mungkin dari segi keimanan tadi kalau kita bercanda masih diragukan Bapak. Jadi dari sini mudah-mudahan bisa membuat tidak hanya kami tapi juga pendengar sahabat-sahabat kreatif yang ada di sana semakin meyakini bahwa zikir itu ternyata manfaatnya luar biasa. Tidak hanya dari segi keimanan tapi juga kesehatan juga aku. Itu dua-duanya suatu kolaborasi yang Oke. Tadi masalah keinginan kadang-kadang kita salah apa salah kan? Oke. Kok bisa dokter langsung digestur nggak, Pak? itu tadi kesempatan luar biasa. Jadi yang saya juga mohon maaf saya memang sangat susah nanti untuk beberapa materi kesehatan, tapi yang langsung berhadapan dengan narasumber tadi yang dua sisi seperti satu keping mata uang ya, satu kedokteran tadi harus saintifik, sementara yang satu keimanan itu abstrak tapi harus berhubungan dengan Allah itu satu hal yang satu dua kan saya jalani gitu. Pak Ustaz, ini saya mau bertanya. Kalau kemarin bedah buku itu kan saya lihatnya itu bagaimana sih zikir itu salah satunya bisa membantu otak ya untuk tidak terlalu berpikir berat dan terlalu terfokus pada masalah. Nah, iya, karena kadang kalau kita terlalu fokus pada masalah yang ada kalau nggak stres depresi. Saya pengen tanya, kemarin kan nggak terlalu paham dan detail saya lihatnya. Oh iya. Bisa dijelaskan lebih detail nggak? Ada kaitannya tidak zikir nafas, kemudian anti stres, anti depresi, pengaturan nafas dan sebagainya? Bisa dijelaskan nggak lebih detail? Oh, sangat bisa sekali. Jadi kita ngobrol nyantai sama narasumber ini, dokter ini kan pengalaman pertama kali saya ngobrol nyantai berdiskusi sharing untuk mengenal zikir nafas ini. Saya tertariknya nanti nafas menurut medis itu bagaimana? Jadi saya tinjauannya adalah nafas dari sisi itu sebagai nikmat dari Allah. Dan ternyata nikmat yang lain itu nempel ke nafas. Nikmat yang lain itu nempel. Contoh nih, kita buktikan ini dengan logika sederhana saja. Kalau orang itu masih muda, matanya itu belum min, juga enggak plus, tapi nafasnya habis, apa mata itu bisa masuk untuk melihat? Yes. Begitu juga telinga, ternyata bisa. Dan ini nikmat ini kalau kita dari agama, mungkin nanti dari medisnya juga tahu. Kalau dari agama itu ternyata Nabi pernah bersabda 40 hari pertama nutfah di rahim, ya ini cerita di rahim ya, 40 hari kedua alaqah, 40 hari ketiga mudghah, mungkin lebih tepatnya itu apa sudah janin barangkali ibu ya, karena di 40 hari ketiga Allah memerintahkan malaikat untuk meniupkan roh. Nah itu kalau di 4 bulan ya, secara medis mungkin ibu yang lebih tahu ya, tapi ada hadis Nabi yang begitu. Nah tiupan roh ini secara medis ditandai dengan janin di dalam kandungan ibu itu ada detak jantung, ada detak jantung. Ternyata ketika napas itu pergi, jantung pun tidak berdetak. Dan medis mengukur janin di dalam rahim seorang ibu kondisinya hidup plus sehat, itu ukurannya detak jantung gitu ya. Itu kalau dilihat dari sisi agamanya 40
40 hari ketiga Allah mengutus malaikat untuk meniupkan roh. Kalau ngomong tiupan ini kan berarti angin loh Bu ya. Nah, itu begitu. Nah, terus tadi apalagi itu apa bisa nggak stres begitu. Oh gini, zikir itu bukan sekedar kalimat yang terucap berulang-ulang. Tuh, itu dulu. Kalau sudah begitu berarti zikir apa? Zikir ini adalah mengingat Zat yang maha besar yang tidak ada yang lebih besar darinya. Yang itu. Allah itu maha besar dari segala-galanya. Kalau Allah yang kita ingat maha besar, fokus ingatan kita kepada yang maha besar ini sudah bagus. Yang kecil-kecil lewat kan? Masalah itu kecil. Dia kalau buat itu logikanya itu sangat logis sekali, sangat rasional sekali. Contoh nih, saya kasih contoh lagi, ini analognya. Ibu siapa? Ibu sakit gigi. Sudah punya anak? Tiba-tiba sedang sakit gigi, ada kabar, Bu Yulia, anak ibu ditabrak orang, sakit giginya hilang itu. Spontan itu, kenapa? Sakit gigi dengan anak yang sedang ketabrak itu baru beritanya, belum meninggal, itu sudah lebih besar. Kaget, wah gimana? Lagi sakit gigi. Kira-kira begitu ya? Untuk membuat sesuatu yang kita anggap besar membebani pikiran kita agar itu menjadi kecil, solusinya ya ingat yang maha besar, nggak ada lain itu. Nih, iya, itu zikir, itu zikir. Jadi jangan cuma sekedar kalimat yang kita ulang-ulang. Kalau itu Ibu Yulia sudah terbiasa itu ulang-ulang kalimat dari kecil. Kalau zikir tuh Allahu Akbar, subhanallah. Ini Ibu Dokter juga begitu. Tetapi bagaimana? Beban dalam hidup itu biasanya ada di pikiran. Dan mengingat dari sisi medis pun saya yakin akan sepakat bahwa ada perangkat di dalam diri kita. Perangkat itu otak secara zahir, di sana ada membran, dan agama mengatakan di situ Allah titipkan akal. Fungsi akal itu dua: berpikir, penalaran, berzikir, mengingat. Bagaimana yang maha besar itu dihadirkan ketika kita ada ujian, ada problem. Jangan cuma kalimatnya, karena udah dari kecil kita bisa menghadirkan kalimat itu berulang-ulang kali. Tapi hadirnya Allah yang maha besar itu dihadirkan dalam pikiran kita, dalam hati kita. Toh misalnya, ternyata ujian ini, masalah ini karena Allah saking sayangnya sama saya, saking cintanya sama saya, Dia mau meningkatkan derajat keimanan kita. Itu malah lebih dahsyat lagi, karena tanpa ujian nggak ada itu naik kelas, nggak ada itu naik tingkat. Kira begitu. Dokter Leni, dari saya mendapatkan penjelasan dari Ustadz ya, tadi kan saya sempat nyetir problematika hidup, zikir, problema hidup, dan ketenangan. Ternyata di psikologi juga ada kaitannya. Menarik ini. Tadi saya tertarik sekali dengan apa tadi ya, zikir. Kalau zikir yang lainnya tidak memfokuskan pada orang yang positif, yang ternyata manfaatnya banyak ya. Dari sini satu pendapat pernah saya dengar dari akademisi kesehatan bahwa ketika kita berzikir, pada saat itu kita otomatis alam bawah sadar kita akan menuntut kita untuk mengambil nafas lebih dalam. Berarti semakin banyak oksigen yang kita hirup. Kemudian lisan yang kita keluarkan itu pelan, karena kita lebih mementingkan di dalam hati, Bapak Ibu.
itu sehingga karbon dioksida yang dihasilkan juga lebih sedikit. Jadi banyak oksigen yang masuk, karbon dioksida yang dihasilkan sedikit, otomatis yang tersimpan dalam tubuh berupa oksigen tadi banyak disalurkan ke dalam organ-organ ini. Kita bisa mengaitkan fungsi dopamin ya. Jadi dopamin itu suatu enzim zat yang ketika kita sedang shock, manakala oksigen ke otak, ke jantung sedikit, maka kita suntikan dopamin untuk tadi merangsang oksigen aliran darah ke situ. Nah dengan zikir itu ternyata juga ada dopamin. Kemudian endorfin itu dicoba ditiru oleh manusia menjadi sebuah morfin. Walaupun morfin itu sebetulnya khasiatnya hanya 1/200 dari dopamin, dari endorfin ya. Jadi tadi beberapa ciptaan Allah yang biasa yang membuat kita jadi bahagia, jadi tenang ya. Bayangkan Bapak kalau kita bawa morfin ya Pak Ustadz sedikit aja, mungkin nanti berapa tahun ke depan saya tidak lupa. Tapi kalau tadi dengan zikir endorfin nggak usah beli mahal-mahal, nggak usah takut ya, pakainya juga halal gitu, kita kan juga bisa gitu. Itu juga akan merangsang oksitosin yang membuat ketika seorang ibu akan melahirkan, kalau dengan tadi zikir dengan pengelolaan nafas, maka kontraksinya akan semakin teratur. Kemudian ibu yang sedang menyusui janinnya, menyusui dedek bayinya nih, kan kita juga silakan untuk itu berzikir ya, untuk mendengarkan pada bayi, tapi juga merangsang asinya keluar. Jadi tadi betul dari zikir, dari kata zakara dia kalau salah ya, itu berarti mengingat, mengisi atau mengimami. Itu hati dan pikiran kita. Dan efeknya ternyata ke seluruh tubuh ya Bapak ya, luar biasa. Jadi tidak hanya tadi kesehatan psikologisnya kita terjaga, itu juga membuat kekacauan yang ada di dalam diri kita itu kesehatan psikologinya. Kalau saya ya Pak Ustadz, ya tadi di awal bulan bilang kita nih kalau masalah keimanan masih jauh lah, apalah kita gitu. Kalau saya sendiri nih mungkin lebih memahaminya itu, zikir itu kan memang mengingat isi nuangi. Kemudian pada saat bedah buku kemarin juga Pak Ustadz bilang zikir itu juga ada yang mengatakan menyebut ya, menyebut. Oh ya, ada. Menyebut ya. Tapi kadang kita kan manusia punya keterbatasan. Fisik-fisiknya ini kadang ada keterbatasan. Karena entah ya itu tadi kayak Pak Ustadz bilang sakit gigi. Sakit gigi mau ngomong aja udah malas ya kan Dok gitu kan. Nah balik lagi, ternyata zikir itu tidak terkonteks atau terpatok pada menyebut saja ya. Tapi kalau sudah mengingat itu sudah menjadi apa sih namanya, kayak ibaratnya itu kayak sudah tidak hanya pahala saja ya, tapi juga bisa menjadi ketenangan. Kayak misal kita ada masalah apa, tiba-tiba mengingat oh ternyata ada yang lebih besar dari ini. Oh iya. Jadinya lebih ini. Terus yang paling sering saya sering alami itu kalau udah ingat Allah ada masalah, aku cuma tarik nafas, kemudian ya relax, jadi tenang gitu. Itu saya pengen tahu nih apa sih namanya, kalau dari segi kedokteran kok bisa nafas yang benar, nafas yang baik itu digabungkan dengan mengingat ini bisa membuat tubuh tuh lebih relax. Kalau psikologi kan tadi udah ya Dok, tadi kita jelasin. Kalau kita bicara ada pengaruhnya nggak sih sama sel-sel tubuh, ada pengaruhnya nggak sih sama yang di ini kan badan manusia ini kan ada sel, ada apa namanya saraf, ada ini. Nah itu ada kaitannya nggak? Monggo silakan nih berdua nih. Ini mau siapa dulu nih Pak Ustadz dulu? Oke. Ini kan dialog ya, Iya. hidup ini. Dokter, ada organ vital. Setujukah jika organ vital itu apa? Betul, setuju sekali. Kemudian organ vital itu jantung, sangat vital sekali. Kita jangan cuma mengerti itu sangat vital. Justru kekurangan oksigen di organ vital itu sangat fatal. Ya, itu sangat vital.
vital, artinya sangat penting, ternyata stroke, berhentinya jantung berdetak itu bukan karena kurang makan sama kurang minum, kurang oksigen ibu, diluruskan ini kalau saya salah ya. Saya yakin ibu ini lebih ngerti ya, lebih paham banget daripada saya. Pokoknya nanti kritik saja kalau saya salah, nggak ada apa-apa, karena saya berharap diskusi kita itu melahirkan ilmu buat kita semua. Benar ya bu? Itu vital, ada fatalnya, bukan karena kurang makan dan kurang minum, tapi kurang oksigen, berakibat stroke, berakibat mati mendadak. Nah, ini nikmat nafas. Jadi kita ini kalau bisa ini biar bagus nih, udah kadung jilbaban begini, jangan cuma ngomong nafas itu penting, tambahin dong nikmat nafas. Kalau kita ngomong nafas, orang gak jilbaban juga bisa ngomong nafas, gitu. Nah kita ini udah jilbaban, saya udah kajian nih, kalau ngomong nikmat nafas. Nah, kalau sudah kata itu, ngomong harus disyukurinya enak, gitu. Berkorelasi itu, gitu. Dan ternyata nikmat apapun, pondasinya itu. Ini kadang orang ditanya, saya tanya nih sama Bu Citra, Bu Citra, maaf ini umurnya berapa? Saya Bu Yulia Pak. Oh Yulia, Ibu Yulia ya kan? Belum Nggak bubur dapet namanya sih ya. Bubur merah putih. Ah, Usia 33. usia. 33. Saya boleh tanya lagi? Boleh. Usia itu apa sih? Nah, kalau secara Boleh Ibu jawab ya? Boleh secara jawab. teori atau keilmuan kan selalu indikatornya angka ya dok. Ya. Tapi kalau secara di luar akademisi, kematangan, yuhu, betul. Kita gitu ya. Kalau Ustadz gimana nih? Saya tanya balik. Ya, jelas. Jadi usianya berapa? 33. 33. Apa sih usia? Jawabannya? Kalau secara akademisi ya angka ya, bertambahnya Iya. angka. Kalau menurut Ibu? Saya waktu anda nikmat Allah berupa usia ya. Ini saya punya pendapat. Wis monggo dibantah. Kalau nggak sepakat terus hajar wis. Usia itu kesempatan bernapas. Usia itu kesempatan bernapas. Lamanya kesempatan itu sudah 33 tahun. Yeah. Iya ya, kalau cuma bicara usia angka tapi nggak bernapas ya sama. Nah iya. Nah, ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mau bantah kira-kira? Ini kalau saya ditanya, Pak. usia itu ternyata kesempatan bernapas. Dan napas itu ternyata nikmat. Selain Allah nggak ada yang bisa memberi nikmat itu. Ya. Nikmat itu terputus manakala kita sudah tidak bernafas lagi. Iya. Sepakat? Sepakat. Oh, iya. Terus apa lagi ini? Tadi saya ini menarik mengenai butuh ketenangan dalam hidup. Ya, siapa sih istilahnya karir bagus tapi hidup nggak tenang gimana? Nggak nikmat. Jabatan tinggi tapi nggak nikmat, nggak tenang gimana? Nggak nikmat. Bisnis lancar tapi nggak tenang gimana? Kata tenang ini mari kita dekati. Secara saintifik dunia kedokteran, saya ini dipabrikasi oleh Allah itu di rahim, gitu. Pabrikasinya di situ. Saya ini dari tanah apa dari air? Ternyata kita dari air. Ini air itu ya
itu diwujudkan oleh Allah berbentuk manusia dari materi yang sangat tenang, sangat jernih, ya kan? Itu kita. Nah, terus kenapa kita dari air ini selalu terganggu ketenangannya? Bu, ini air sedang tenang, Bu, ya? Ini kalau tiba-tiba saya tiup dengan air yang kencang gimana? Bergelombang. Lihatlah hamparan laut yang begitu luas, ketika angin tertiupnya itu sepoi-sepoi airnya tenang. Balik lagi ke teori nafas. Ini kita dari air, angin itu anggapkan, kontrol itu dengan baik, hingga secara teori medis cukup kebutuhan oksigen untuk otak. Di otak itu tempat tinggalnya akal. Ini wadah, saya nggak goyangin airnya, yang saya goyang wadahnya. Karena wadahnya goyang, air yang berada di wadah ikut bergoyang. Itu vital dan fatal, tadi kan udah jelas tak? Jangan kekurangan oksigen. Untuk tidak kekurangan oksigen, bagaimana? Saya punya peraga, punya peraga. Lihat ya, dari sisi medis. Ini cuma kantong kresek. Ya maaf, ini sebetulnya saya bawa di rumah, bukan baru. Kita makhluk yang berwujud ini, mata, telinga, dan organ yang lain itu dari materi materi Kenapa si air bisa hidup? Karena dengan materi oksigen, hirupannya itu dibilang nafas. Yang kita hirup itu oksigen. Ketika hirupannya itu beraktivitas keluar masuk, dikatakan pernafasan. Bahwa air yang sedang tenang tiba-tiba bisa bergejolak karena angin. Napas ini harus diseimbangkan sebaik mungkin biar si air itu gelombangnya terukur, gak terlalu. Saya tarik napas dulu ya. Empat G. Ini kalau yang tidak terbiasa, ya, ini nggak bisa sebesar ini. Kalau tidak bisa sebesar ini, sudah jelas indikator kekurangan oksigen, potensinya besar. Makin dilatih makin bagus. Ini kalau dilatih lagi ini bisa lebih besar dari ini. Kekurangan ini organ vital berakibat fatal. Terus lagi, Bu, dalam 1 menit berapa kali bernapas? 1 menit, oke, pakai teori medis. 20. 1 menit. Bagaimana jika 1 menitnya itu 20 kali 60 menit? Ya, sangat banyak loh. Bagaimana jika dikali 24 jam? 24 jam itu kita baru bernapas sehari sementara ternyata bernapasnya sudah 33 tahun. Akrabkan istilah nikmat nafas, nanti mulai tumbuh bahwa itu pemberian Allah, itu milik Allah. Saya cuma diberi kesempatan untuk menghirupnya. Jika kesempatan itu selesai, habis, berakhir, telah menghembuskan napas terakhir. Nikmat nafas. Ketenangan jiwa, ketenangan akal, dan ketenangan hati
jiwa manusia itu dua ya yang harus ditenangkan. Dua-duanya berada di tempat vital yang sangat butuh dengan oksigen. Akal itu di otak, hati itu di jantung. Sama-sama vital dan berakibat fatal jika kekurangan oksigen. Dan oksigen yang Allah bentangkan itu nggak akan kurang, sangat luas. Tapi ilmu bagaimana pernapasan saja yang kurang kita bekali hingga kita divonis kekurangan Kalau oksigennya seruangan ini dipakai bersama merantai-rantai. Kekurangan oksigen yang terjadi hingga berakibat fatal di otak dan di jantung itu bukan karena stok oksigen yang Allah sediakan sedikit. Ilmu mengenal oksigen dan ilmu mengenal pernapasannya yang sedih. Menarik sekali nih dari yang hubungan antara otak dengan yang tadi ya. Oke, jadi gini betul. Jadi kalau menurut dari sisi ilmu kesehatan jadi memang betul. Kalau tadi bahwa otak adalah organ yang paling kompleks ya, Ustaz ya. Di situ terdiri dari otak besar, kita kenal dengan cerebellum, kemudian ada otak kecil cerebellum dan juga ada batang otak. Nah, sementara yang disebut dengan korteks cerebri itu jadi lapisan yang melapisi cerebrum tadi ya. Cerebrum itu kan batang yang paling besar, kemudian dilapisi oleh lapisan tipis yang namanya korteks cerebri karena dia melapisi begitu banyak, begitu luas sehingga dia beratnya setengah dari otak sendiri. Dan nah disinilah tadi itu yang mengajarkan kita untuk kalau yang sebelah kiri ini lebih berpikir ke arah logika. Jadi, Sebelah kiri ya? Iya, sebelah kiri, Ustaz. Bahasa, matematika. Iya, berarti objeknya zohir. Objeknya, Objeknya nampak. Betul. Nampak, kelihatan. Bisa dirasa, bisa diraba. Iya, betul. Kemudian kalau yang sebelah kanan lebih ke arah yang holistik tadi yaitu tentang seni, intuisi, Oh, iya. mana, Oh, bahasa agamanya gaib itu. Iya. Oh gitu. Oh, iya, Ya, betul. Karena tidak bisa kita terjemahkan atau nggak kelihatan gitu. Nah, ini enggak saya potong Enggak saya potong seperti itu. Berarti kalau kiri itu arahnya logika, yang kanan berarti arahnya akhirat. Disitulah fungsi berzikir, karena yang kanan fungsikan untuk berzikir, lah yang kiri fungsikan untuk berpikir. Berzikir itu seperti penyeimbang, penjembatannya ya Pak, menyeimbangkan kerja otak kanan dan otak kiri. Sejalan banget nih yang sebelah otak kanan itu tadi ada yang namanya good spot itu Ini bapak-bapak udah denger spot-spot hati-hati nih. bukan hotspot maaf ya, bukan hotspot. Nah, kalau hotspot itu ada di karaoke, pantai pijat dan sebagainya. Karena dulu saya sebagai pengelola program HIP jadi bertemu dengan teman-teman maaf yang kurang beruntung yang masih sebagai penjaga seksual, kemudian LSL yang laki-laki dan sebagainya. Nah, kembali lagi mungkin hotspot ini ternyata melalui suatu penelitian dia akan bercahaya nih. Melalui suatu MRI dan sebagainya di situ akan bercahaya manakala kita menggunakannya tadi untuk berzikir, untuk berdoa, untuk mengingat kebesaran Allah ya. Nah, manakala kita berzikir itu ketika ujung lidahnya sudah menyentuh area mulut, nah ini langsung kayak ada sinyal ke otak jazz gitu ya. Nah, maka kemudian otak itu akan mengeluarkan hormon pertumbuhan yang akan membuka sel-sel oksigen tadi terus segera masuk ke otak. Nah, ini membuat sel-sel akan menjadi peremajaan. Jadi nggak heran manakala kita mendapati ustazah, Pak Ustadz itu kenapa kok raut mukanya berseri-seri, Shiny, glowing, nggak usah pakai serum macam-macam ya kan? Air wudhu. Betul sekali. Kemudian ketika dipandang, masya Allah, menyejukkan hati, adem. Jadi karena itu, karena beliau menggunakan banyak otak kanannya tadi untuk menjeling, sehingga spotnya tadi bercahaya mengeluarkan tadi untuk meremajakan sel tubuh. Kemudian nah ini tadi sirkulasi otak yang naik ini memberikan nutrisi ke otak ya, sehingga dua-duanya itu akan menjadi aktif 20% lebih banyak. Ustaz mau
sekali. Ya, biar nyambung. Oke, biar nyambung. Oh. Tapi saya mau tanya nih dok, dalam kehidupan keseharian manusia ya, balance itu kadang menemukan titik balance untuk otak kanan sama otak kiri itu susah ya, pasti ada kecenderungan. Nah, saya konekkan dengan zikir, tadi saya sempat ngomong gini, oh berarti zikir penjembatan ya Pak Ustadz, penjembatan antara kerja otak kanan dan otak kiri. Tapi untuk kecenderungan itu tetap prosentase kecenderungan otak kanan kiri tetap nggak bisa 50-50 atau gimana ya? Dari segi memang pasti bisa dirubah dengan perilaku tadi, walaupun pada laki-lakinya kan cenderung lebih menggunakan tadi kirinya, dengan perempuan dengan masih dengan emosional dan sebagainya cenderung menggunakan otak kanan. Tapi tadi mungkin dengan pelatihan nafas, dengan kita menggunakan zikir, artinya kita meningkatkan lagi kemampuan otak. Perempuan terutama kalau sering tarik nafasnya benar, zikir benar, logikanya bisa jalan. Berbeda ketika kita melihat tetangga minggu kemarin itu beli kulkas, minggu ini beli mobil, besok lagi mungkin beli apartemen. Mak, kalau boro-boro ya kita, jadi marahnya tuh ngerasainnya nggak ada jeda ya Pak Mas. Kalau ibu itu sedang rasanya itu setengah jam aja nggak ambil nafas itu ya gitu ya. Nah itu yang membuat oksigen nggak masuk, nggak bisa menutrisi otak kita. Yang ada lagi justru ada kematian sel ke otak juga, suplainya kurang. Gibahnya keasikan, tarik nafasnya lupa, emosinya terlalu dipakai. Tiba-tiba masa dia bisa beli kulkas, saya nggak bisa. Benar, kapan saya nafas? Maaf ya Pak Ustadz, beginilah kita ya. Monggo Pak Ustadz, monggo. Menarik sekali ini Bu Dokter ini, menarik sekali. Saya punya dapat ilmu. Tapi mari kita itu saling melengkapi karena kita pasti ada yang lebih. Jadi berbagi, sharing, berbagi pengalaman dan ilmu. Baik. Operator tolong dong dicek on frame kagak, sip. Saya gambarnya gambar apa ini? Kalau kita dulu belajar Kok aku lihatnya kayak neraca ini oh iya, ya? sangat sekali. Bangkai dari pengadilan ya. Kredit. Jadi yang seimbang gitu. Nah, ini gambar neraca. Ini dipakai oleh penegak hukum. Bahkan apotek kembali lagi bahwa kita ini bukan Nabi Adam. Saya laki-laki, bukan Nabi Adam. Ibu perempuan, bukan Hawa, bukan Siti Hawa. Kalau Adam dari tanah, ya, Siti Hawa dari tulang rusuk. Sementara saya sudah cucu cicit malah ya dari Adam. Bedanya berjenis kelamin laki-laki, ibu berjenis kelamin perempuan. Asal muasal kejadiannya di pabrik yang sama namanya rahim. Materi bahannya juga sama. Apa itu? Air. Dan air itu lambang neraca. Hanya air yang bisa digunakan untuk menimbang, biar lurus, biar datar, biar seimbang. Lalu yang tegak ini adalah batang otaknya. Itu, yang kanan kiri ini adalah otaknya. Tapi kita dari air. Sangat sempurna penciptaan Allah karena ternyata setelah diteliti dengan ilmu pengetahuan ada otak kanan untuk urusan apa tadi? Untuk akhirat.
iman, keyakinan, hal-hal gaib. Sementara otak kiri untuk hal dunia, bisnis, barang-barang sing ketok, ya kan? Ya Allah, kita diciptakan begitu sempurna. Dengan otak kiri raihlah dunia itu, dengan otak kanan raihlah akhirat itu, dan seimbangkan. Karena kita memang makhluk yang materinya dari sesuatu yang bisa memberikan keseimbangan, yaitu air itu tadi. Nah, kalau ngomong tenang, ya mestinya air yang jernih, tempat yang dingin dan sejuk. Lalu ada udara yang bertiup sepoi-sepoi, damai. Oke? Ini dulu. Saya gambar batang otak. Ingat, kematian otak sebenarnya ini dari sini dimulai. Habisnya oksigen yang bergerak di batang otak menurut medis kematian. Oke, mohon diluruskan kalau belum lurus, mohon ditunjukkan yang benar kalau itu belum benar. Oh, Apa yang Allah perintahkan melalui kesehatan itu kan tujuannya ya, iya. Jadi saya pernah membaca suatu kisah, di situ ada seorang dokter. Kemudian beliau karena bekerja sebagai akademisi di Universitas Islam. Jadi beliau juga mengambil S1 dan magister di Islam. Kemudian ketika mengambil doktor, beliau itu penelitiannya tentang bagaimana sih hormon atau perubahan pada tubuh yang diterapkan pada orang-orang yang berpikir. Jadi kembali ke Pak Ustadz tadi, ilmu agama dan ilmu kesehatan adalah dua pin mata sisi. Dimana kalau kami ada evidence base, harus ada angkanya, sedangkan kalau keimanan saja harus ada bukti. Nah di sini ada sekian banyak orang yang kemudian sebelum dilakukan terapi zikir tadi, dia akan diperiksa head stroke protein 32. Kemudian setelah itu dicatat, lalu diperlakukan zikir. Kemudian diukur lagi sampai diulang 3 kali karena beliaunya ingin meyakinkan betul tidak ya, karena basisnya adalah tadi scientific, ada evidence base, ada datanya. Ternyata semua meningkat hormon HSP super 72 ini yang dia banyak berfungsi untuk kesehatan, keseimbangan, dan juga peremajaan anggota tubuh melalui oksigen tadi. Jadi betul, ternyata tidak hanya jaringnya gitu. Kan setelah diteliti dengan zikir ya, asal dengan zikir, tidak dengan obat, tidak dengan terapi, tidak dengan olahraga, dengan zikir semuanya bisa menunjukkan hormonnya meningkat. Dan juga meningkatkan tadi iya, betul. Dan tentunya kalau kita bahagia, imunitas tubuh kita akan naik. Saya tuh kapan hari itu saya lihat biasanya ya Pak Ustadz, kalau orang sudah sepuh-sepuh gitu loh, kalau secara nalar ya Pak Ustadz, nalar misalnya mbak gede-gede sama itu, mboknya di rumah aja anteng ayam gitu kan udah sepuh, karena sering banget dulu setiap orang sislah inilah boyoku pegel dan sebagainya. Tapi Ustaz, kalau disuruh ziarah semangatnya 45. Nah, itu sampai kitanya yang masih muda jadi ziarah kemana aja, Budi, Jawa Timur, Gresik, Ampel, ini. Aku sering nggak apakah ada kaitannya dengan menghilangkan nyeri? Jadi kan mengingat, mungkin karena mengingat Allah itu, yaitu Allah lebih besar sih ya Ustaz. Jadi mereka tuh lebih bisa, ayo ziarah gitu, berangkat 3 kota itu Ustaz. Sudah sepuh pada Ustaz. Yakin orang, yakin aku balik, yakin balik memang. Gimana Ustaz dari segi keimanan, kalau secara kita kan udah tua ya dong, udah tua encok ini itu, giliran ayo ziarah semangatnya habis, tidak mengeluh gitu ya. Iya, tambah
itu Ustaz? Mumpung ada ibu dokter ini, Bu dokter tolong koreksi saya kalau saya salah. Bahwa secara garis besar ada dua kesehatan, kesehatan jasmani, kesehatan rohani. Ada kesehatan jasmani, ada kesehatan rohani. Jasmani menyehatkannya bagaimana? Oh, ibu dokter pasti lebih tahu. Nah, kalau menyehatkan rohani, diantaranya itu sabar, syukur, zikir. Nah itu rohani saya. Jangan sampai rohani kekurangan asupan nutrisi yang namanya zikir. Jangan kurang asupan nutrisi yang namanya sabar. Jangan sampai kekurangan nutrisi rohani kita yang nutrisi itu namanya syukur. Zikir, syukur, sabar. Nah yang oleng mesti gara-gara nutrisi itu gak tercukupi. Akhirnya kesehatan rohaninya bermasalah. Ketika kesehatan rohaninya bermasalah karena nutrisi, sabar, zikir, dan syukurnya gak cukup, suka marah-marah, suka ngamuk, gitu. Ibu, demi kesehatan secara jasmania, sekarang ini overdosis semua. Glukosa itu penting bagi kesehatan karena over glukosa jadinya diabetes. Secara umum ini orang ini kalau sudah 40 tahun, ini kelebihan gula, ini kelebihan kolesterol. Demi memenuhi kebutuhan kesehatan secara jasmaninya, malah overdosis kelebihan. Tetapi kesehatan rohani yang begitu penting, nutrisinya nggak dijaga. Sabar itu apa? Bagaimana? Zikir itu apa? Bagaimana? Padahal itu nutrisi yang penting. Zikir itu nutrisi bagi otak atau akal kalau dalam bahasa agama. Sedangkan sabar dan syukur itu nutrisi bagi hati. Kalau di akal kurang nutrisi, di hati kurang nutrisi, ya berarti kesehatan rohaninya bermasalah. Meskipun sudah kenyang habis makan, sudah malam, sate, nanti kalau di rohaninya kurang nutrisi, habis makan sate masih ngamuk. Baik. Jadi kesehatan rohani kalau menurut saya itu sangat luar biasa. Kesehatan rohani di akal penting, kesehatan rohani di hati penting. Ada satu lagi, kesehatan rohani di nafsu, di hasrat. Terlalu terpancing, kemampuannya segini tapi maksa, mung gara-gara mata ngelihat tetangga ngambil mobil baru, enggak cross check mobil baru yang diambil, jangan-jangan itu minjem bukan beli. Kita sudah, aduh tanggaku iso tuku mobil, padahal nyilih mobil. Wis kobongan udah kemana-mana. Nah itu kalau sabar, nutrisinya cukup, zikir atau mengingat Allah, jangan sekedar kalimat loh ya, jangan sekedar kalimat, itu sudah terbiasa. Mengingat Allahnya, kemudian nutrisi syukurnya itu cukup, meskipun fakta realitas dia lebih besar gajinya karena memang lebih besar jabatannya, dia lebih banyak penghasilannya karena usahanya memang lebih banyak dari saya. Toh walaupun usaha saya kecil, jabatan saya rendah,
rezeki dari jabatan yang kecil dan usaha yang kecil ini saya bisa nyekolahin anak. Saatnya ada anak yatim saya mesti bisa bantu. Wah, itu luar biasa. Malah kadang-kadang yang rezekinya lebih gede kalau anak yatim rakimutan. Sehat rohani ini penting. Sehat rohani memberikan dampak besar kepada kesehatan jasmani. Seperti apa tadi yang Ibu sampaikan, akan meningkat apanya? Hormonnya, apa-apanya, dopamin. Itu karena ketenangan rohani memberikan dampak besar positif kepada kesehatan jasmani. Nah, penting mana kesehatan rohani dan jasmani? Ada? Kesehatan jasmani itu adalah kesehatan organ tubuh. Sesehat-sehatnya organ tubuh kita dibela-belani, bukan cuma dengan obat, dengan kesehatan ke dokter sampai dirawat biar tetap cantik, tapi itu hanya akan membusuk di kuburan apabila nafas sudah berakhir. Makanya kalau bahasanya kayak gitu, ojo mati-matian. Mati-matian kan gimana tuh bahasanya? Kira-kira kalau udah mati-matian banget tercurah semuanya. Ojo mati-matian, belani sesuatu, sudah dapat pun sesuatu yang dibelani mati-matian, tidak dibawa mati, malah ditinggal. Ini bisa mati-matianlah mengumpulkan sesuatu yang ketika terkumpul itu menjadi bekal dibawa mati untuk mengarungi panjangnya alam barzah menunggu kiamat. Setelah kiamat bekal itu masih cukup untuk meneruskan di padang mahsyar, nunggu dipanggil, Bu Dokter dipanggil, ini mau dihisap amalnya, cukup. Bahkan bekal ini juga cukup ketika sudah putusan pengadilan, ada tantangan, kalau bisa melewati sirat sampai ke surga, kalau enggak jatuh ke neraka, bekalnya pun cukup. Itu kalau sehat secara rohani. Ada korelasinya memang ya Pak Ustadz ya. Oh, iya. Jadi fungsi tadi spiritual dengan jiwa ya. Jadi kalau spiritual itu kan abstrak, kita nggak bisa megang, nggak bisa melihat, nggak bisa merasakan. Nah, berbeda dengan saraf. Sebentar, spiritual nggak bisa ditangkap. Ternyata nikmat nafas yang harus ditangkap. Ini saya contoh Ibu ya. Nggak ketangkep. Jadi kalau pengen sesuatu yang nggak ketangkep sehat, manfaatkan nikmat yang nggak bisa ditangkap juga. Itu makanya biasakan ngomong nikmat nafas. Kalau cuma ngomong nafas, orang yang nggak jilbaban juga Iya. Iya. Tidak bisa ditangkap, tidak terlihat, tapi artinya Menyehatkan. Iya. Jadi sama seperti spiritual tadi yang tidak kelihatan ya. Nah, berbeda dengan saraf atau neuro yang kalau kita bisa rasakan itu walaupun letaknya di otak, di kepala, tapi dia berjalan ke seluruh tubuh ya. Tapi dua ini saling mempengaruhi. Manakala terjadi kerusakan pada jiwa, misalnya pada orang skizofren, mohon maaf, yang berjalan nggak pakai baju, bicara ada ngalor ngidul dan sebagainya, ternyata kalau dibiarin fungsi sarafnya dia juga terganggu. Lama-lama dia tidak bisa membedakan makan harus pakai tangan kanan, ada orang menyapa, saatnya dengan azan dia tidak terketuk dan sebagainya. Begitu juga dengan orang yang tabrakan misalnya atau kena trauma jatuh dari pohon, pohonnya namanya kita menolong naik, boleh timbul nih bagian frontal jatuh trauma. Bagian frontal itu disebut lagi dengan saraf ya. Kerusakan di saraf itu ternyata kalau dibiarkan juga akan mengakibatkan kerusakan pada jiwa. Jadi tadi betul spiritual dengan saraf itu ternyata ada korelasinya ya. Dipengaruhi oleh fungsi artinya ketika kita merasa bahwa aku kok roto dan gitu, maksudnya saya tidak ingat waktu pulang, saya kadang-kadang lupa dengan anak-anak tadi harus ada pengingat dari segi spiritual lagi. Ternyata menjadi istri itu wajibnya ya di
Jadi mohon maaf, kami sedang belajar ya Pak Ustadz. Jadi itu tadi penyeimbang itu membuat dua-duanya itu bisa saling balance yang benar. Iya. Itu juga kayak ibaratnya itu kalau suami istri makanya ada kata partner in life ya. Iya. Jadi kalau pria itu kan identik dengan logika, Iya. wanita dengan tekanan emosi, Iya. makanya saling melengkapi. Makanya ibaratnya kalau mereka suami istri itu melengkapi kan akil ganak ya. Iya. Tapi kalau sama-sama satunya kanannya lebih gede, satunya kanannya juga, ini kan nggak cocok. Satunya cuek, satunya yang isi, satunya yang lebay, satunya yang masih jangan lebay banget ya. Ternyata emang hidup itu memang saling melengkapi ya kan. Iya. Nah, ini saya tertarik nih pada suatu pendapat yang menunjukkan bahwa kalau tubuh kita itu bukan lampu merah hijau di perempatan jalan yang nyala 24 jam 7 hari 21 hari 12 bulan gitu ya. Tubuh kita itu yang menyala itu hanya sekitar 5-10%-nya. Sisanya itu nunggu nyalanya kalau dibutuhkan. Manakala ada kuman yang datang baru deh dia nyala. Nah itu nanti hubungannya dengan penggunaan nafas dalam zikir itu bagaimana Pak Ustadz? Artinya manakala nih yang nyala itu justru organ yang ngasih tanda jelek. Nah, maka pada saat itu kita akan berada pada sisi tubuh yang tidak sehat. Tapi kalau yang nyala itu yang organ tubuh yang baik, bagian otak yang dia berfungsi untuk menjaga supaya baik, maka nanti dia akan tetap sehat. Bisakah kita meningkatkan kesiapan organ tubuh yang ready ketika sehat itu dengan zikir nafas terutama ya Baik, tadi saya menangkap ini yang Ibu sampaikan, ada yang aktif, ya. ada yang bersifat pasif tapi reaktif. Iya betul. Kaitannya dengan apa ini? Kaitannya dengan bagaimana kita bisa memaksimalkan yang aktif itu yang ready untuk kesehatan, Ready, ya. untuk kebaikan ya. Karena kita tahu Pak Ustaz, Allah itu maha besar, menitipkan kuman pada tubuh kita. Dalam 1,5 cm kulit saja Ya. di situ ada ribuan kuman. Jadi kenapa kok tidak menimbulkan sakit gitu? Ya karena tadi organ tubuh yang ready untuk kebaikan dia akan selalu ready. Jadi kita anggap sebagai mikroba itu mikroba baik, padahal dia aslinya jahat gitu. Tapi Allah juga menitipkan sesuatu yang baik tadi Pak. Sinyal kapan sih organ tubuh ini berfungsi sebagai menjaga kebaikan, kapan sih dia akan bangkit manakala ada ancaman penyakit. Bisa kita kelola dengan Kayak misal ini ya dok, kayak leukosit, eritrosit, dan gimana itu Ustaz? Sebetulnya sangat bisa sekali. Gini, nafas itu adalah aktivitas bendanya yang terhirup, namanya oksigen. Hembusannya dinamai angin. Betul ya? Tubuh bisa bergerak itu karena masih darah bisa mengalir karena jantung memompa dan sangat butuh oksigen. Nikmat nafas ini kita kejar lagi. Ada H2O, ada O2, ada apa lagi? Karbon CO. Dan sebetulnya bumi ini adalah mineral dan dia mengalami penguapan. Uapnya pun menyebar di udara, di oksigen pun terhirup, makanya yang kita hirup pun mengandung mineral. H2O, O2, CO dan mineral. Bagaimana sesuatu yang pasif ini memang dipersiapkan oleh Allah, reaktif ketika ada aksi. Nah,
Itu dengan zikir anfas bisa. Dengan zikir anfas itu nanti bisa. Cuman ini ilmu zikir anfas ini luas banget. Kalau kita di sini cuma punya waktu, nggak cukup. Jadi itu bisa saya detailkan. Cuman ini begini. Kalau kita cuma butuhnya sehat secara jasmani, bahasnya cuma nafas cukup. Tapi kalau kita mau sehatnya dua, jasmani dan rohani, bahasnya harus sampai kepada nafas itu nikmat. Nih. Ya, ini kira-kira ini Bu, kalau si A menghembuskan nafas terakhir secara medis, apa yang terjadi? Seseorang menghembuskan nafas terakhir, menghembuskan nafas makanya kan itu saya sering dengar itu di masjid musola diumumkan, ini innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah menghembuskan nafas tuh lagi. Si A menghembuskan nafas terakhir, ingat kepada siapa si B sini? Si A. Si A menghembuskan nafas terakhir, ingat kepada Allah. mati kan si A? Iya. Terus di sebelahnya Juga sama tapi si B menghembuskan nafas terakhir, tapi mau berbeda. kira-kira yang husnul khatimah yang mana? Kalau secara Ini teori sederhana. sederhana ya A. Si A menghembuskan nafas terakhir, ingat kepada Allah. Si B, Si B tidak ingat kepada Allah. Yang berhasil husnul khatimah, si A. yang gagal meraih husnul khatimah tapi berhasil dapatnya subul si ternyata nikmat nafas itu bukan cuman sekedar nikmat biasa, itu fasilitas khusus. Di situ diletakkan husnul khotimah, tapi dengan catatan. Gak ada tuh orang ngomongin innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah makan terakhir. Gak ada. Ayo coba kita sadari nih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah minum terakhir. Yang ada innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah menghembuskan nafas setelah tadi kita kenali nafas itu nikmat, nafas itu fasilitas untuk meraih husnul. Jangan dianggurin fasilitas itu. Sudah difasilitasi gagal, wah mengecewakan tentunya. Perjalanan dunia ini pendek. Bu, cita-cita kita masih ada, boleh saya nggak melarang. Tapi dunia dikatakan dengan dunia secara bahasa Arab, artinya itu singkat, pendek. Jangan terlena hidup di dunia. Wong dunia ini cuma perjalanan yang sangat singkat dan pendek. Makanya itu Bapak Sigit kenal, ya tak? Enggak ada Bapak Sigit itu pernah nasihatin saya, Pak Ustadz, dunia ini penting, karena penting golek wong kuwi barang penting. Tapi akhirat Pak Ustadz itu lebih, jangan fokusnya cuma yang penting. Sampai tetangga kredit kulkas kita stres, itu kan cuma barang penting. Akhirat itu lebih penting, dan itu karena kita sehat rohani bisa kita itu. Nah, itu dunia ayo dicari karena ini penting, tapi akhirat itu lebih penting.
Lah ayatnya gimana? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu yang punya statement itu Sang Kholik yang menciptakan saya, jenengan dan seluruh makhluk. Sang Kholik ngomong walal akhiratu khairul laka minal ula. Hai hambaku, hai manusia, sudah saya beri akal, ya wis dianalisa, diamati, diteliti. Dunia tempat kamu berada dengan akhirat yang saya janjikan jauh lebih baik dengan akhirat. Bagaimana logikanya? Dunia ini tidak kekal, akhirat itu kira-kira jenengan itu mau mencari sesuatu yang kekal dan abadi, apa sesuatu yang temporer dan sementara? Di sini saya menemukan garis merah tadi ya. Bagaimana kalau kita melihat dari sisi kalau untuk jalan misalnya atau ke pasar itu merasa boyo di rumah deh, boyo tetapi kalau ketika jalan-jalan keluar kota mau ziarah pulangnya tidak mau, atau ketika kita melihat bahwa usia 90 tahun pada sepanjang hidupnya beliau merokok tetap sehat. Kemudian juga makan, selama ini makan manis-manis kok, ini si mbak kok tetap sehat, berbeda dengan kita yang mungkin makan sedikit manis terus langsung lampuan, mohon maaf jadi buang air kecil kali karena gula naik. Nah disitu kita lihat bahwa kadar waktu yang dihabiskan para sesepuh ini dengan kita berbeda. Kalau kita mohon maaf bahwa mungkin masih mengejar dunia sedikit, insya Allah dia tapi mungkin prosentasenya masih sedikit. Berbeda dengan eyang-eyang ini yang memanfaatkan waktunya, mohon maaf lagi karena mungkin sudah merasa dekat waktunya, jadi beliau itu memanfaatkan untuk zikir tadi. Dan sama seperti yang sejalan dengan dalam surat Al-Qur'an ayat 28 itu ya, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan berzikir mengingat Allah. Ketahuilah hanya dengan selalu mengingat Allah manusia menjadi tentram. Karena apa? Karena ternyata pada saat berzikir itu Allah sudah memberikan gen tadi yang nyala-nyala untuk proteksi sehat itu jadi spotnya itu nyala untuk mereka dalam kondisi sehat. Jadi duduk 10 jam itu ini jadi flashback sedikit, kalau rematik itu karena tulang rawannya sudah tipis, karena pelumasnya sudah nggak ada, jadi gesekan sedikit sakit Pak Ustadz, sakit kemerahan jadi bengkak, sakit dan sebagainya, itu Allah tutup dengan menggunakan tadi gen yang menimbulkan kebaikan, kesehatan. Jadi walaupun di situ tulang rawannya ya tetap tipis karena usia ya, pelumasnya juga ya habis, tetapi tadi gen tadi menimbulkan ini tadi ketika bergerak itu tidak menimbulkan sakit. Kita sudah mindsetnya tadi dengan zikir, dihabiskan waktunya di sana ziarah, tentunya di sana pasti dengan zikir, tidak dengan mak-mak kalau pergi ke pasar pasti kan mikir mau lihat sana lihat sini, harga sampai tinggi dan sebagainya, belum dapat di dompet tinggal 2.500 dan sebagainya ya. Itu tadi masya Allah sekalian, ternyata apa yang diharapkan yaitu gen yang baik untuk timbul menjaga tubuh kita itu tergantung perilaku. Dengan begitu banyak kita mendekatkan diri dengan Allah, ternyata Allah menjaga gen yang baik tadi. Nggak mesti ya kalau yang muda pasti banyak penyakitnya, yang tua pasti banyak penyakitnya. Yang muda juga banyak. Justru sekarang kayaknya yang muda nih yang iya, banyak ya. Karena Gen Z ya, Pak Ustadz, Gen Z itu pegangan HP, lihat Instagram, ada yang lebih ini, ada yang lebih itu, ada tetangga yang lebih, ada yang rumputnya lebih hijau, padahal kita nggak tahu itu rumputnya benar disiran apa rumput sintetis kan kita nggak tahu. Ya. Setuju sekali. Ini menjadi sebuah tamparan buat kita bahwa ya ayo di usia produktif ini harusnya kita seimbang. Betul, seimbang dulu lah, ya kan nggak usah terlalu ini ya Pak Ustadz, di usia saya nih udah seimbang aja dulu seharusnya yang ditekankan ya. Terus begini, saya ulang, tercipta dari bahan apa? Air. Ngilmuni airnya itu jangan dangkal, harus dalam. Ngilmuni tentang airnya itu harus dalam, karena hidup kita dihadapkan dengan problem dan masalah. Dia akan menjadi beban dalam
Itu Harus airnya bisa, diilmuin lagi. harus bisa ini ya, Pak Ustadz. Oke, jadi makanya airnya yang diilmuin. bilang. Airnya diilmui. Oke. Benda yang apabila kita angkat terasa berat di atas daratan, kita gelundungkan ke dalam air. Enteng. Nambah. Lah, air itu ternyata adalah materi yang tanpa mengurangi beban materi, tanpa mengurangi berat materi, tapi beban beratnya bisa dikurangi. Nah, yang penting dalam hidup itu bukan lari dari tanggung jawab, tapi terbebani oleh tanggung jawab. Kalau itu hilang, aman, tanggung jawabnya tetap jalan. Contoh, kalau punya hutang itu tanggung jawab tuh itu wajib. Orang sangat terbebani. Ilmu airnya dalam, dia nggak akan terbebani. Ini ilmu air. Kita diberi akal bisa menganalisa air. Maksudnya akal fungsikan untuk menganalisa diri sendiri. Itu namanya ilmu introspeksi. Aku banyu, mosok aku orang bisa menghilangkan beban yang bikin tanggung jawab itu berat kan. Kalau tanggung jawab itu merasa dibarengi dengan merasa terbebani. Rasa terbebaninya minggir, tanggung jawab tetap jalan. Itu ilmu air. Ilmu nih banyu ini kalau cuma ini berapa durasinya ini kalau cuma 2 jam. Saya diomongin masih ikut belajar ilmu banyu itu kalau cuma 2 jam baru dapat kulitnya. Nah, kalau cuma dapat kulitnya bisa apa? Oke, baik. Itu Ya toh? kalau saya pernah dengar nih, kalau nggak salah Pak Dokter Tompi ya, Dokter Tompi itu pernah bilang gini, kalau misal saya tidak mau melakukan prosedur tindakan apapun pada saat saya tertekan, misalnya butuh uang, jangan pernah melakukan prosedur tindakan apapun pada saat kamu tertekan atau sedang membutuhkan uang, benar-benar, karena pasti gagal. Itu gimana sih maksudnya Dokter Tompi? Apa ada kaitannya dengan yang diomongkan oleh Pak Ustadz gitu loh? Iya, masih ada. Manakala kita dalam kondisi emosi, itu kan tadi yang timbul adalah gen yang menimbulkan penyakit. Yang menyala 5-10%-nya tadi yang menimbulkan kekacauan, menimbulkan penyakit, sehingga akhirnya ini memicu daya tahan tubuh untuk tidak timbul. Akibatnya kita mudah terkena stres, kita mudah terkena penyakit. Manakala kita mau menolong orang tapi dalam keadaan stres, ya tertekan, balikin sesat 10 juta. Habis ini saya operasi ortopedi 20 juta. Nah, itu tidak fokus pada apa yang dikerjakan, ya, sehingga nanti bisa jadi dia akan gemetar, dia akan tidak selesai, tidak tepat waktu dan sebagainya. Hasilnya juga tidak baik. Di samping itu, ketika kita bahagia, ketika tidak ada pikiran lain selain menolong. Nah, itu membangkitkan tadi ketenangan jiwa, meningkatkan imunitas tubuh. Tidak heran manakala ada dokter bedah saraf yang operasi sampai 7 jam. Saya pernah waktu itu masuk ke Asia. Dari sebelum buka sampai sahur baru selesai, dalam kondisi kita tidak boleh duduk berdiri. Overtime padahal ya. Iya, jadi saya melihat kalau kamu yang koas boleh mundur untuk sekedar membatalkan. Dokternya waktu itu Arab Ibu dengan keimanan cukup tinggi hanya minum air aqua gelas. Beliau bisa bertahan sekian lama, saya pikir dengan 7 jam. Ya, 7 jam. Ini karena Allah memberikan gen baik, memberikan daya tahan tubuh, karena sudah berawal dari niat yang baik. Jadi beliau juga pasti keimanannya baik, mengolah tadi ya Ustaz ya, mengolah bagaimana jiwanya tadi. Tujuannya adalah untuk tidak hanya sekedar 10 juta, 20 juta, tapi mungkin akhiratnya itu yang mengelola emosi kita, jadi meningkatkan daya tahan tubuh sehingga yang potensial menimbulkan penyakit itu jadi terhindar. Nak ngatet segitu bagaimana ginjalnya nggak protes? Yes, pastilah 7 jam cuma segelas aqua secara nalar, habis ini ginjalnya tiap, tapi tidak. Jadi segitu asam lambungnya pasti sudah mengisi seluruh lambung, dia sudah nyeri dan sebagainya, tapi tidak. Nah, itu dari kuasa Allah. Jadi saya
habis operasi masih belum biasa saja, tidak ada masalah. Kembali lagi pada tadi niat dan juga bagaimana memisi hati tadi kan. ilmu air. Ya ilmu air. Betul, Pak Ustadz. Ilmu air. Ilmu air Ini Nikmat nafas dan tadi. nikmat nafas. Ini dah. Iya. Baik. Susah tadi. Ada manusia emosi? Kita perempuan ini. Sudah tanggal 20 ke atas Pak Ustadz ya. Manusia yang sabar? Ada Tidak banyak. Ya, saya belum. Kata emosi, mari kita dekati dengan bahasa dua bahasa untuk mendekati ini biar dapat ilmunya. Oke. Ada dua kata di sini yang tertulis, ada dua kata yang tidak saya tulis, cuman akan saya tulis. Kalau ibu pasangkan dua kata karena di sini ada dua kata, api air. emosi dengan api, Oh, iya. sabar dengan air. Baik. Kita mau tulis di mana itu api? Api di emosi Pak Tapi ke Ustadz. emosi. Api, Sabar. sabar, Air. air. Kita apa tadi? Loh. Sepakat ini? Yes. Yes. Iya. Sepakat? Sepakat. Yes, sepakat. Masuk akal masih? Masuk akal. Rasional? Rasional. Logis? Logis. Ternyata emosi itu api, sabar itu. Air. Kita itu makhluk dari air, bukan makhluk dari api. Kalau Allah perintahkan kita suruh sabar, itu suruh menjadi jati diri sendiri, jangan jati diri yang lain. Kalau jati diri yang lain itu dipaksakan, terjadi kerusakan organ tubuh, saraf dan lain sebagainya. Betul. Kalau sabar itu air. Saya mau tanya nih Pak Ustadz agak gimana sih? Ya. Kalau perasaan cinta itu masuknya mana? Emosi atau apa itu? Dipertegas cinta kepada siapa? Iya. Kepada Allah pasti. Oh cocok, iya dong. Terus mumpung ada dokter, Oke. pasti dokter ini saya kok berani memastikan. Ya, kalau memang saya memastikan itu salah nanti dibatalkan. Pernah mengenal ilmu psikologi, ilmu kejiwaan. Oke, kalau ada orang emosi itu disuruh ngatur keseimbangan pernafasan. Mas, keluarga. Jangan lupa yang tadi, mengatur nikmat pernafasan. Jangan cuma napas, orang lain yang nggak cinta kan juga bisa ngomong begitu. Kita harus punya ciri khas dong. Terus saya tadi maaf Pak Ustadz. Tadi saya lihat Pak Ustadz sama Bu Dokter tuh tercengang karena kita kan kalau meniup balon pakai mulut biasanya ya dok. Kayak gitu Pak Ustadz full hidung gitu loh. Karena saya begini. Begini saya sederhana. Logika saya yang saya gunakan sederhana. Allah yang menciptakan hidung saya, dan di antara fungsi hidung yang Allah ciptakan adalah untuk bernafas. Karenanya ini kalau dalam zikiran pas nih, saya mau tariknya lewat hidung, keluarnya lewat hidung. Karena bernapas lewat hidung, kalau ada virus, ada apa, itu sudah ada penyaring di hidung. Bulu-bulunya ya dok ya. Ternyata bukan cuma bulu, nanti ada lendir apa bu istilahnya itu, yang nanti udara yang nggak bagus itu tertangkap di situ ada. Terus Oke. Kaitannya sama kemarin nih dok. Kita 2 tahun kemarin ya. Oke, pandemi ya. Dikit-dikit sabrak. Nah itu kira-kira nih karena sering disabrak hidungnya itu apakah Itu jadi fungsi kerusakan fungsinya gitu ya. apakah akhirnya menjadi kita berzikir atau mengingat Allah itu karena oksigennya kan jadi terhambat di sini belum sampai sini ngefek nggak dok ini? Kalau di sogroknya enggak ya, Oh, karena di di dalamnya kan kita hanya mengambil sedikit mukosa. Dimana di situ harapannya tuh virusnya nemplok terus bisa ke bawah gitu. Diperiksa. Tapi tidak merusak mukosa. Justru yang merusak mukosa itu virusnya. Oke. Sehingga mukosa itu tidak menangkap udara maksimal.
sehingga yang dialirkan ke jantung, ke otak juga kurang. Kita bisa lihat saturasi oksigennya rata-rata turun ya pada pasien COVID. Terus kemudian kita juga menderita demam itu sebetulnya progresnya tubuh, ya reaksinya tubuh terhadap masuknya virus. Ya, kalau tadi bisa kita imbangi dengan nikmat nafas yang baik, kemudian dengan positive thinking, tentunya tadi yang menyala, yang 5-10% yang menyala itu tadi gen yang baik sebetulnya. Tapi manakala kita sakit, mohon maaf saya S2 Pak Ustaz. Artinya waktu itu yang COVID yang pertama juga kena, kemarin yang Omicron juga kena, jadi S2. Mudah-mudahan tidak S3 ya. Jadi, nah itu di situ juga rasanya nikmatnya luar biasa ya. Badannya berarti S1 sudah S2 juga sudah Omicron. Ya mudah-mudahan yang baru ini beta apa ya dok kalau nggak salah variannya BA14 dan BA4 sama BA5. Jadi mudah-mudahan nggak kenalan ya. janganlah ya, jangan cukup S2 saja. S2 aja. Kalau Ya. S3 yang lain sih nggak apa-apa ya. Itu Pak Ustadz kaitannya sama tadi dokter Leni bilang COVID kemarin. Oh, Pak Ustadz, sederhana saja. ini Pak Ustadz aman-aman aja nggak S1 S2? Ya, sederhana. Karena itu tadi COVID itu virus. Iya, virus. Kecil apa besar? Kecil. Sangat kecil sangat. Iya, kecil banget. Makhluknya siapa itu? Allah. Makhluknya Allah sangat kecil sekali. Allah yang menciptakan. Karena kita suruh kembali untuk mengakui kebesaran Allah, bukan kebesaran makhluk. Padahal makhluk yang sangat kecil. Kita cuai, kita lalai, kita nggak sadar. Allah yang maha besar dilupakan, baru didatangkan COVID potong panting. Ya, tenang saja. Jadi, Allah itu maha besar, virus COVID itu makhluknya Allah, kecil. Karena dia makhluk, kan bahaya dia masuk ke tubuh ketika dia hidup. Sedang yang menghidupkan virus itu Allah, yang bisa mematikan juga Allah. Nah, kalau Allahnya walaupun masuk, begitu masuk Allah matiin, nggak apa-apa, paling jadi kotoran hidup. Sederhana? Sederhanakan masalah biar kita tidak panik. Tapi kalau kita gagal menghadapi masalah dengan teknik menyederhanakan masalah, panik. Orang kena COVID deh, nggak kena COVID itu stresnya pada kalau si kena COVID. Luar biasa ya. Padahal virus yang masuk ke dalam hidung belum tentu masuk ke dalam tubuh kita. Karena dalam hidung tadi Allah juga sudah menyiapkan yang fungsinya untuk perawatan tadi. Kenapa sih dalam satu rumah nggak semuanya kena? Padahal mereka berdekatan, nafas bersama ya. Karena tadi sebagian orang mungkin dengan keimanan yang lebih baik, dengan orang nikmat nafas yang lebih baik, tadi kumannya mandek begitu, nyetong dia nanti. Beda dengan kita yang masih galau ya, misalnya di tabungan isinya orang muda-muda, Ya udah langsung langsung belum kan. COVID-nya masuk. Biasa hari ini kita menyadari bahwa nikmat nafas. Pakai masker aja ya. Pakai masker aja kita kadang susah. Apalagi yang pakai kacamata berlabuan kemana-mana. Iya. Mereka memang luar biasa. Kalau setelah itu berarti kita introspeksi diri lagi, apakah kita sudah Sudah sekali. masih kurang banyak mendekatkan diri pada Allah, Seperti memanfaatkan nikmat sepertinya begitu. Ini begini nih kan simpel. Balik lagi ini. Yang mana yang husnul khatimah? Yang A. yang mengakhiri nafas dengan menyebut asma Allah. Sekarang sedang seperti si A apa masih seperti si B? Kalau saya menyadari masih Masih A. Maunya iya, tapi kondisi sekarang ini masih seperti si B. Dan itu sudah berlangsung 33 tahun koyo si B. Bergeser dong. Kalau memang inginnya husnul khotimah, geser ke seperti si A.
Karena itu cara menggesernya sederhana. Biasakan nambahin satu kata lagi di kata nafas di awalnya, nikmat nafas. Harus dinikmatin gitu. Apa-apa kalau nggak dinikmatin ya. Karena setiap tadi kita menikmati nafas dengan berzikir tadi itu akan menggesek hati kita, vibrasinya semakin kuat, akhirnya menggetarkan bioelektron yang ada di dalam Apa tubuh itu kita. bioelektron itu apa Bioelektron dong? itu udah bel. Enggak, itu bukan bel. Oke. Slow, lanjut. Oke, bioelektron itu adalah elektroda atau aktivitas listrik yang ada di dalam tubuh kita ya. Saya punya listrik dong. Punya dong, punya. Oke, karena di listrik kan suka ada. Oh iya, yang megang siapa dulu maksudnya? Yang sehingga tadi kalau bioelektron dalam kondisi yang stabil kan hati menjadi tenang ya. Kemudian proses-proses dalam tubuh juga Betul. berlangsung dengan baik begitu Jin. Jadi ternyata gelombang-gelombang nafas dengan zikir tadi ternyata ikut menstabilkan bioelektron yang ada dalam tubuh kita. Ternyata manusia punya getaran listrik. Ada Bentuk getaran, bentuk selatan, yes, elektromagnetik gitu ya. Oke, Pak Ustadz. Ya. Bioelektron Pak Ustadz. Monggo kalau secara pandangannya Pak Pikiran Pak Ustadz, perspektifnya Pak Ustadz. Oke, buat. Bioelektron. Oke. Balik lagi sini. Terciptanya dari air. Ion-ion air. Air itu ternyata bisa dikonversi dan kita nikmati menjadi listrik. Waduk Jatiluhur. Oh, pakai listrik tenaga air. Bangkitkan energi airnya, maka akan bagus energi bioelektronnya. Kalau bioelektronnya bagus, cahayanya bagus. Kalau cahayanya bagus, pikirannya pada masalah. Sebentar ya, saya sederhanakan dulu ya, sabar. Setelah sederhana, pasti mikirnya itu berarti saya mengurainya begini. Zikir anfas siap wis, bagaimana? Bagaimana? Berapa Bahasanya sudah mulai pan bagaimana ini baru berapa bulan sih Pak di Tegal kok sampai pan bagaimana? Iya. Bahkan ini ya, ini kita perjelas ini. Kenapa kok kita gampang panik? Nah iya. Bahkan emosi tidak terkontrol. Betul. Bahkan kadang emosi yang sudah di luar kendali kita terjadi. Seorang anak membunuh orang tua. Itu kasus baru-baru kemarin ya. Maka api ini diperjelas dari apa Allah menciptakan makhluk yang jahat dari api. Ini jangan masuk ke kita karena kita tercipta dari air. Kalau ini masuk, tanda-tandanya emosional. Air itu sabar, tapi tanpa sadar dirubah jadi bersifat api. Pasti nanti tindakannya merusak. Maka oleh karena itu, air jaga. Jernih jangan sampai keruh. Dingin jangan sampai mendidih. Mencair jangan membeku. Enak-enak tubuh aja ya Pak Ustadz. Benar-benar banget aja. Iya di mana-mana memang yang dibutuhkan kehangatan bukan kepanasan. Iya. Kalau kepanasan nanti repot lagi. Betul. keserutan yang ada di dalam pikiran itu nanti dengan kehangatan, dengan air, kesejukan air itu bisa terurai. Bisa terurai. Oke. Dan kalau sudah terurai kembali kualitas tubuh kita menjadi semakin meningkat. Cocok. Dan lagi-lagi fisiknya jadinya lebih Ya sempurna pasti. untuk untuk menyelesaikan beban hidup. Tapi nggak boleh ngomong beban hidup. Tadi katanya Pak Ustadz kamu jangan menjadikan beban. Iya. Cukup berat badan kita aja jadi beban. Ilmu air. Ayo. Apalagi jika ilmu airnya dikombinasi dengan ilmu angin atau udara.
ada Selat Sunda, ada berapa kapal yang tiap hari bolak-balik di atas air mengantarkan penumpang. Airnya mengangkat karena kerjasama dengan lambung yang berisi udara, bisa mengantarkan penumpang sampai ke tujuan. Dan arah mata angin juga yang Air kan, napas angin kan. Iya. Akal itu fungsikan dengan baik. Silakan berpikir untuk dunia, silakan berpikir untuk akhirat, maka dunia tercapai, akhirat pun sampai ke tujuan. Karena dunia ini singkat sekali. Kapan ada orang yang hidup sampai 200 tahun? Singkat kan? Singkat. Bahkan zaman sekarang tuh rata-rata paling di bawah 100 ya. Iya, Dikasih 100 pun sudah ngerepotin orang lain. Menurut Pak Ustadz kenapa? Ini harusnya ada episode lagi. Boleh. Ini Pak saya, Sigit Siap. ibu dokter nih ilmunya banyak. mau dengan Bu Dokter lagi dengan senang hati saya. Saya belajar banyak dari Pak Ustadz sama Bu Dokter ini pertanyaan the last question. Kenapa sih usia rata-rata orang-orang zaman now pendek-pendek, nggak kayak zaman dulu itu? Kalau korelasi dengan kalau Rasulullah kan 60-an nih kalau Rasulullah ya Pak Ustadz. Beda, iya. Tapi kan memang beda zaman lah ya kan. Apa gimana? Nah begini, kalau akal yang ada terlalu dunia, pengennya pasti umur panjang. Tapi kalau akal orientasinya ukhrawi, pengennya pendek tapi pahala banyak, segera pindah ke alam abadi. Tapi usia Orang akan urusan di sini. Dunia ini singkat tapi melelahkan. banget. Kalau kita salah kelola akal dan hati, dunia yang singkat sangat melelahkan. Ibu, yang lapang jadi sempit, yang mudah jadi sulit, itu karena salah kelola akal dan hati. Yang muda jadi tua. Bahkan tidak cukup sulit, kadang-kadang malah sedang memainkan peran mempersulit. Nanya-nanya dewe ya. Dokter lainnya gimana menurut Bapak? Why? Kalau sekarang kita mengenal ada penyakit emerging yang dulu nggak dikenal ya. Dulu mana ada stroke, mana ada CA atau kanker ya. Kemudian mana ada COVID, tidak ada. Padahal sebetulnya penyebabnya dari dulu itu ada. CA disebabkan oleh makanan yang berlemak, merokok dan sebagainya dari dulu ada. Tapi kenapa baru timbul sekarang? Itu lebih diakibatkan bagaimana dari segi psikologi tadi kita mengelola suatu permasalahan. Jadi kalau zaman dulu orang lebih tidak berpikir macam-macam, lebih kembali kepada sang hak ya. Nulis berarti takdirku.
Kenapa zaman sekarang usianya bertambah pendek, timbul penyakit macam-macam, padahal penyebabnya itu dari dulu sudah ada. Jadi kembali lagi tadi bagaimana kita menyikapi suatu masalah. Jadi kalau dari segi ilmu psikologi itu kita harus siap pada dua hal. Yang pertama mengendalikan kekacauan yang ada di dalam tubuh atau pikiran kita. Yang kedua, jika ada hal yang akan mengacaukan atau berpotensi mengacaukan, bagaimana supaya kita tidak terpengaruh. Kalau zaman dulu eyang-eyang itu sudah menerapkan 2 hal. Kemudian karena semakin bertambahnya problematika yang justru itu juga akhirnya membuat perilaku berubah, ini juga akan merubah diri kita. Kita tahu bahwa dalam tubuh kita itu ada DNA. DNA itu ada sekitar 3 miliar kombinasinya ya. DNA itu rangkaiannya kayak jalinan, ya betul, kayak jalinan kepangan rambut tuh ya. Terdiri dari ada A, T, G, dan C. Itu ada 3 miliar komposisi yang akhirnya membuat rambut saya lurus, kok teman saya lebih gendut, kok yang satu lebih sabar, yang satunya lagi mungkin bisa menata emosional, yang satunya lagi kok suka merong-merong. Itu semua dipengaruhi oleh kombinasi 3 miliar DNA tadi ya. Nah, dengan ditambah lagi dengan makanan yang semakin bermacam-macam. Kalau dulu mungkin kurban-kurbanan wayang bisa nikmatnya, Masya Allah. Kalau sekarang fast food dengan kadar gula yang tinggi, lemak yang tinggi, itu juga merusak kombinasi tadi. Ini generasi kesini itu DNA-nya itu sudah tertata dengan DNA yang mudah untuk terserang penyakit, daya tahan tubuhnya lebih lemah, keinginan untuk olahraganya juga turun. Nah, ini yang harus kita perbaiki. Selain ini dokter ngomong karena gennya udah berubah ya. Dan Z tadi ternyata dengan berbagai kehebatan, tetapi dari segi kesehatan juga ada kelemahan. Dari segi mungkin tadi ya perlu sentuhan keimanan lebih banyak lagi. Yes, betul ya. Beda sama zaman kita 70-80. Oh, sekali dibanting, Sekali dibanting oh, enggak ya. malah. Sekarang dibanting kan selesai dari situ. Ributnya dikit-dikit mental. Yes, betul. Dikit-dikit healing. Padahal saya kalau sempat juga ngalamin healingnya saya tuh healing tuh. Kalau kerjaan belum selesai, kerjaan kantor mau healing sampai Papua Raja Ampat, ingat kerjaan lagi healing dari Hong Kong. Tapi coba kita ke panti lihat adik-adik ya. Iya. Sekedar berbagi mungkin es krim aja rasanya Healingnya lebih beda daripada yang cuma sekedar happy. jadi berbagi itu menimbulkan ya Allah senangnya Nikmat berbagi. Kurang kayaknya jamnya kayaknya Pak. sampai jam 12 malam Pak. Ketika kita ada kepuasan tersendiri, kebahagiaan itu ada 2, kebahagiaan jasmani dan kebahagiaan rohani. Kebahagiaan rohani itu tempatnya di hati. Hati itu tidak akan puas hanya karena perut kita kenyang. Pada dasarnya cuman terkadang tertutupinya kebahagiaan hati oleh hal-hal yang bersifat kerakusan, ketamakan, dan keduniawian. Itu sepertinya hilang, padahal cuma tertutup saja. Maka bagi orang-orang yang dia kejar dunia, dia pandang dunia, dia cari dunia, tapi tidak hilang kesadaran bahwa dunia cuma sementara, justru berbagi itu jauh lebih membahagiakan, bersedekah jauh lebih membahagiakan daripada membuat dunia. Pasti. Nah, ini yang dibilang dengan tata kelola ini ada kaitannya dengan zikir juga. Karena begini, jangankan kepada manusia itu sendiri dibekali rasa peduli kepada selain manusia.
ini jangan sampai tertutupi. Karena jangan sampai tertutupi, kelolalah akal ini dengan zikir dan berpikir agar terjadi keseimbangan itu. Tapi kalau yang dikelola cuma berpikir, wah usahaku mau tak besarin, gajiku mau tak, oh itu bisa tertutup. Maka saya tadi ngomong, jangan cuma menyebut kalimat, karena menyebut kalimat zikir dengan mengingat Allah itu beda sekali. Beda sekali. Ya dah. Nah ini Bu, Ibu ini orang kesehatan nih. Saya mau gini nih Bu nih. Ada pabrik Toyota memproduksi mobil Toyota. Mobil Toyota dibekali dengan ilmu panduan merawat dan mengoperasikan mobil Toyota. Kalau dalam mengoperasikan mobil Toyota serta merawatnya mengikuti petunjuk buku panduan, sehat enggak mobil Toyotanya? Juga selamat ya mengendarai. Dari tadi kan cerita sakit-sakit tuh. Rahim ini pabriknya manusia, produknya manusia, dibekali buku panduan perawatan dan pengoperasian. Selalunya buku panduan pengoperasian dan perawatannya nggak diikuti petunjuknya. Makanya mau praktek bukan sih kalau nggak cocok dengan buku. Maka akan bermasalahlah makhluk yang pabriknya itu di rahim dinamai manusia ketika dioperasikan dan dirawatnya tidak menggunakan buku panduan. Apa buku panduannya? Al-Quran. Ada aturan makanan yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan. Kenyang boleh, berlebihan sampai kekenyangan nggak bagus. Sesuatu yang berlebih-lebihan. Apa yang dianjurkan, apa yang tidak boleh. Sebenarnya sebenarnya cuma kita hanya menghidupkan sendiri. Jadi mobil Toyota yang dirawat dengan buku panduan yang dikeluarkan oleh pabrik Toyota aman? Aman, insya Allah. Sehat? Sehat. Kalaupun rusak bisa disembuhin? Bisa. Yang dibawa juga insya Allah selamat gitu ya. Lalu bagaimana jika manusia pahami bahwa di rahimlah kita dipabrikasi, lalu dilahirkan, lalu diberi buku panduan, buku tuntunan. Keluar dari sini sakit, tidak sehat, bahkan tidak selamat. Ada yang lebih penting dari sekedar sehat, tidak selamat. Kalau ini dijadikan panduan, benar, lurus, sehat, lebih utama selamat. Selamat itu. Jangan cuma sehat, selamat itu penting. Wong Pak Selamat aja masih pengen selamat. Pak Ustadz bisa ngebanyak juga. Nah, iya. Dari tadi serius mulu soalnya kita diam. Oke, Pak Ustadz, nggak apa-apa, tenang. It's okay. Ini saking kitanya asik ngobrolnya, jadi beginilah ya, nggak apa-apa itu. Terima kasih Pak Siki, Kabin Perpustakaan dari tadi siaga banget. Cocok. Pak Ustadz, Bu Dokter, karena jamnya sudah Iya. sudah overtime sedikit lah ya, atau mau overtime sampai jam berapa? Tadi dokternya 7 jam ya, dokter tadi 7 jam overtime, kita mau singsong sampai berapa jam? Allah sudah memanggil. Iya ya, panggilan Nanti Allah. part 2 Session part 2. Oke, karena waktunya sudah habis dan juga panggilan Allah sudah berkumandang tadi, jadi saya tutup ya untuk ngobrol perpustakaan dan literasi pada hari ini yang temanya tentang zikir anfas ditinjau dari perspektif kesehatan dan kedokteran. Kalau misal dari pemirsa ingin
bertanya-tanya nih lebih lanjut terhadap dua narsum ini, monggo DM atau titipkan pesan di messenger Facebook kami UPT Perpustakaan Pusat ya, atau di messengernya Perpustakaan Daerah dan Kearsipan Kabupaten Tegal nggih. Iya. Nggih. Mohon izin kalau yang mau WA saya juga boleh. 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 08190274416. Oke. Mencari bagian Oh iya. si antara duniawi, barangkali saya bisa memberikan sedikit manfaat untuk kesehatan. Mudah-mudahan. Amin. Monggo silakan Bu. Ya. Kalau misal tadi nggak sempat nyatet nomor HP-nya Dr. Leni, bisa hubungi kami juga di UPT Perpustakaan Pusat UPS Tegal. Pak Ustadz, matur nuwun atas ilmunya pada hari ini. Oke, sama-sama. Dokter, matur nuwun. Semoga Ya, Bu Dokter, terima kasih. amin, Allahumma amin. Semoga ada ngobrol begini lagi part 2, part 3, part kesekian dan kita ulang lagi lah ya. Semoga habis ini dapat endorse, amin. Ujung-ujungnya dapat endorse, amin. Tetap ya, ujung-ujungnya endorse. Nikmat nafas jangan lupa. Ingat, bukan nafas saja, tapi harus dinikmati nafasnya. Tarikan nafasnya itu harus dinikmati, karena dengan begitu satu kesadaran diri kita lebih mengenal ke diri kita, juga otomatis kita ke lingkungan juga cocok. Jadi Kita tidak pernah tahu kapan nikmati Sehat putus. itu penting, selamat jauh lebih penting. Untuk selamat nafas sarana husnul. Khotimah. sehat dan selamat. Oke. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Bu Dokter Leni. Oke, terima kasih para penonton ngopi pada Perpustakaan Pusat, dan semoga bisa ketemu lagi di session berikutnya. Oke. Amin. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. literasi. Pak, aku boleh minta tolong itu? Iya, Saya masuk di IG boleh. boleh. Mati ini. Cek. Mati ini.